A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua sehat. Kita semua punya nikmat. Kita semua dalam keadaan yang pun kalau ada sakit, kita selalu pasti mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan sakit itu menjadi penggugur dosa, sekaligus membuat kita punya kesempatan untuk introspeksi dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam seharusnya kita perbanyak, karena dengan salawat mudah-mudahan itu yang membuat kita selamat dengan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang dirahmati Allah, saya tadi malam masih di Jakarta, di mertua. Saya bilang baru datang siang, mertua baru pulang malam. Jadi baru ketemu kira-kira habis maghrib. Habis isya saya bilang saya mau pulang. Kata beliau keterlaluan. Baru juga ketemu sebentar. Kenapa sudah pulang katanya? Saya bilang nggak bisa. Ini besok subuh jadwal di Sinarsari ceramah. Beliau bilang lobi lagi. Sudah kamu aja yang pulang sendiri. Besok subuh jam 4. Anak-anak taruh di sini katanya. Saya bilang mereka itu ikut saya. Kemana saya pergi mereka ikut saya. Jadi akhirnya lobby setengah jam akhirnya diizinkan pulang. Kalau enggak jadi ini ceramah subuh ini. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga diminta oleh Mas Yagi, apa temanya? Udahlah saya kasih temanya fitrah ekonomi Islam, ya. Jadi ada kata fitrah, ada kata ekonomi, ada kata Islam. Ya. Kalau ekonomi Islam pastilah sudah kebaca bagaimana apa yang kita diskusikan, mudah-mudahan ada kaitannya dengan ekonomi Islam. Atau kalaupun tidak mau disebut ekonominya, dengan Islamnya. Nah, tapi ada satu kata yang barangkali baru, yaitu kata fitrah. Nah, kita ingin cari tahu apa itu fitrah. Banyak definisi. Ada yang bilang fitrah itu nilai di dalam diri setiap orang. Ya enggak? Jadi setiap orang itu punya fitrah. Atau ada yang bilang fitrah itu hampir mirip. Sesuatu yang mutlak dimiliki oleh semua manusia. Ya, fitrah cinta, fitrah apa lagi? Nah, ini akan kita bahas fitrah-fitrah ini. Sebenarnya banyak. Fitrah makanan, fitrah berkeluarga, fitrah rasa aman, fitrah apa lagi ya? Fitrah menguasai orang juga ada. Fitrah cinta harta juga ada, itu fitrah kita. Artinya sesuatu yang memang diciptakan oleh Allah. Ya, suka kepada wanita, suka kepada tumpukan emas dan perak, itu ada dalam Ali Imran ayat sekian-sekian. Zuyyina, kami jadikan indah. Pakai fiil madhi ya, mabni lil majhul. Fiil kata kerja lampau. Kata kerja yang tidak disebutkan siapa pelakunya. Zuyyina, dijadikan indah. Siapa pelakunya? Allah, sudah ketahuan. Itu disebut dengan fi'il madi
mabni lil majhul, tidak ketahuan siapa fa'ilnya. Tapi udah paham orang kalau baca itu. Kata Allah bukan kami, dijadikan manusia itu dalam pandangannya indah. Zuyina linnasi hubbus syahwatnya. Minan nisa, wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, tumpukan emas dan perak. Minadz zahabi wal fiddah, wal khailal musawwamah, kuda tunggangan, wal an'am, hewan ternak, wal hars, kebun-kebun. Jadi itu yang kita sebut tadi itu informasi bahwa kita semua biasanya suka itu. Siapapun dia, mau ustadz sekalipun. Ya kan? Maka yang melanggar fitrah itu akan bermasalah. Misalkan ada orang nggak mau nikah. Ya, saya tidak sebut. Tapi di zaman Nabi ada. Di zaman Nabi ada 3 orang datang ke rumah Ibunda Aisyah. Ya. Ke Ibunda Aisyah, 3 orang itu kebetulan nggak ada Nabi. Mereka nanya, itu Rasul gimana modelnya kalau ibadah? Ya Aisyah cerita seperti yang beliau lihat. Maka 3 orang itu langsung mengambil keputusan. Yang satu bilang, saya tidak akan lagi makan. Saya akan puasa terus menerus. Tidak mau berbuka. Kalaupun berbuka atau minimal dia sambung. Puasa wisol. Ada namanya istilah puasa wisol. Jadi buka maghrib, habis maghrib, lanjut lagi. Ataupun kalau saya nggak salah, besoknya puasa lagi. Setiap hari puasa. Itu namanya puasa wisol, ya, bersambung-sambung. Terus yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan pernah tidur setiap malam. Saya akan habiskan waktu saya qiyamul lail. Ya, apalagi ayat yang dibaca tadi itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu ayat tentang qiyamul lail, tentang tahajud. Ya. Lalu yang ketiga terakhir bilang, saya nggak bakalan nikah lagi. Ya, saya nggak mau nikah lagi. Saya akan ibadah kepada Allah. Maka ketika Rasul tiba-tiba pulang, beliau marah dan beliau katakan, saya lebih bertakwa daripada kalian bertiga. Tapi saya sholat malam, saya punya tidur juga. Saya menikah, saya puasa tapi saya berbuka. Puasa wisol boleh nggak? Kalau sama kita nggak boleh. Kalau sama Rasul Muhammad SAW dalam satu riwayat dinyatakan beliau khusus untuk Rasulullah SAW. Kalau kita yang biasa ini seminimal-minimalnya puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa, gitu. Diselang-seling. Sudah itu yang setahu saya semaksimalnya orang puasa sunnah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah mulai dapat gambaran sebenarnya. Apa itu fitrah itu? Fitrah itu berarti semua orang suka, semua orang pengen, dan semua orang pasti mau gitu. Tadi sudah sempat disebutkan berdasarkan Ali Imran. Ternyata ada teori yang dibangun oleh orang barat namanya Maslow. Dia sebut piramida Piramida Maslow, ya. Piramida itu adalah dari bawah sampai ke atas. Berarti pondasi yang paling bawah itu adalah pondasi yang paling dibutuhkan. Yang paling besar. Apa saja yang paling besar itu? Dalam Maslow itu, di situ tertulis fisiologis needs, kebutuhan fisik. Jadi kata Maslow, orang, semua kita ini kata dia, pasti akan melewati dasar lantai pertama dari piramida itu. Kebutuhan dasar namanya, kebutuhan fisik lebih tepatnya. Kebutuhan fisik. Apa saja kebutuhan fisik? Makan, minum. Ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, Bapak dan dirahmati Allah, kita mau bahas yang makanan dulu nih, pangan. Semua orang di dunia ini butuh makan. Siapa yang nggak butuh makan? Ya. Tapi ya kita harus tahu juga, ya. Ternyata di beberapa
titik atau belahan di dunia ini ada wilayah-wilayah yang kelaparan. Silahkan disebut negara mana yang kelaparan. Afrika kali. Ya, di mana? Ethiopia. Ada perang nggak di situ? Perang antar mereka atau perang dengan orang lain? Saudara. Itu perang antar saudara di situ. Nanti kita cerita siapa pelakunya, ya kan? Tapi persoalannya sebenarnya lagi-lagi pada persoalan makanan, ya. Semua bangsa pasti memikirkan kebutuhan ini. Maka Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu pernah bilang dalam hadis beliau. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal, ada di Ihya Ulumuddin, ditakhrij oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, ada di At-Tirmizi, ya, macam-macam. Apa bunyi hadis Nabi? Nabi bilang begini. Tiada hak bagi anak Adam kecuali pada 3 hal. Nah, ini nih, pada tiga hal. Apa itu? 1, pangan yang dapat menegakkan sulbinya. Apa itu sulbi? Tulang punggungnya. Ya, kalau dia nggak makan begini, sakit perutnya. Jadi kalau dia makan mulai berdiri tegak. Kalau dia sudah berdiri tegak, dia bisa bergerak, bisa aktivitas. Yang kedua kata Rasul, pakaian yang menutup auratnya. Yang ketiga kata Rasul, rumah yang dapat menaunginya. Sedangkan yang lebih dari itu akan dihisap. Nah, ini kita perlu baca lagi. Sedangkan yang lebih dari itu perlu dihisap. Saya bikin pertanyaan dalam diri saya, apakah yang 3 tadi nggak dihisap? Nah, itu kan pertanyaan ya. Maka kalau dapat hadis kayak begini, harus baca hadisnya. Baca bagaimana para ahli-ahli hadis mensyarah atau menjelaskan konteks itu. Sampai sedetik ini saya tidak bisa. Saya cuma mau ngambil yang kalimat yang tadi yang 3 hal. 3 hal tadi yang kata Nabi, pasti ada haknya anak Adam di situ. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, kalau misalkan hari ini ada satu fakta, kita misalkan membeli satu produk. Apakah produk? Mungkin ada kaleng makanan, ya. Kita sudah seharusnya, ya bukan sudah seharusnya, barangkali layak untuk dicoba. Cari tahu kira-kira siapa saja atau hal yang menarik apa saja yang tersimpan dari sekaleng makanan itu. Bisa banyak isu di situ ya. Kita akan misalkan mengetahui siapa yang memproduksi ini. Berapa gajinya orang-orang yang memproduksi ini. Ya kan? Sumber daya yang dipakai untuk memproduksi ini dari mana diambil? Apakah daerah yang diambil sebagai bahan sumber daya itu makmur? Apakah ada kezaliman di situ? Ya. Kita ini negara Indonesia, negara daripada tenaga kerjanya Indonesia. 1. Ya. Di dalam negeri saja, kalau itu tadi di luar negeri, di dalam negeri banyak orang-orang yang ingin buka pabrik, bisnis industri di Indonesia. Karena dia butuh tenaga kerja. Kenapa dia pengen sekali di sini, di Indonesia? Karena tenaga kerja bisa dibayar dengan murah. Di Malaysia, di daerah bukan Malaysia Semenanjung, Malaysia yang Kalimantan, daerah apa itu? Sarawak. Itu kalau kita ke sana ngobrol dengan orang-orang di sana, mereka gaya bicaranya sama seperti orang Sulawesi, logatnya gitu-gitu, ya. Karena memang sebagian besar banyak orang Sulawesi ke sana.
Nah, dulu itu di Malaysia pernah tahun berapa ada keinginan kebijakan menyamakan antara gajinya gaji pekerja itu antara daerah Kalimantan itu istilahnya tadi Sarawak, Kuching, dengan menyamakan gajinya para pekerja dari luar yang ada di Semenanjung. Tapi nggak mau orang-orang pekerja industri yang di daerah Sarawak itu nggak mau, Pak. Mereka menolak. Makanya Sarawak itu lucu. Kalau kita ke sana atau orang Malaysia sekalipun, saya waktu itu di Malaysia Semenanjung kuliah. Saya ada tugas dakwah ke Sarawak. Untuk ke sana saya harus distempel paspor. Lucu nggak? Jadi kayak negara dalam negara. Orang Malaysia kalau mau ke sana pun mereka ada semacam pemeriksaan khusus. Jadi bukan antara wilayah mereka, tapi seolah-olah Anda sedang masuk ke wilayah yang lain. Gitu kira-kira, ya. Nanti bisa dipelajari bisa dibaca-baca lagi lebih dalam. Tapi pengalaman saya waktu naik pesawat, loh, saya kan kena negara bagian Malaysia sendiri, kenapa harus? Kalau saya nggak salah ingat ya, mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Seperti itu. Bapak dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kondisi normal, pelanggaran terhadap hak-hak pangan suatu bangsa itu pasti mengakibatkan kerusakan. Yakinlah. Jadi karena ini kebutuhan fitrah, kalau bapak makanannya diambil orang, apa yang akan bapak lakukan? Ada dua kemungkinan. Pertama, mempertahankan sebisa mungkin. Kalaupun tidak bisa, bapak akan mencari mangsa yang lain, yang lebih lemah. Begitu. Itu yang sudah disebut dengan hukum alam rimba. Hukum hutan begitu. Raja hutan siapa? Singa. Karena dia nggak bisa dikalahin sama hewan-hewan yang lain. Kalaupun bisa kerjasama dulu semua itu hewan, baru bisa tumbangin itu singa. Ya kan? Siapa hewan yang paling sudah paling rendah di bawah? Semut kali ya. Hah? Tapi semut rizkinya juga ada. Itulah subhanallahnya Allah ya, maha suci Allah. Dihukum rimba saja yang seperti itu, tetap semua orang, semua hewan udah dapat kadarnya masing-masing. Ya, dapat kadarnya masing-masing. Ada ayatnya, kata Al-Quran, kami jadikan ayatnya itu? Saya artinya aja saya ingat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu di surat Hud ya, ayat nomor 6. Ayat nomor 6 itu. Karena kemarin baru sempat saya bahas. Jadi ingat itu ya, pas disebut wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Gitu. Ayat nomor 5-nya itu tentang orang munafik. Mereka tidak mau mempercayai Allah, padahal mereka tahu rizkinya dapatnya dari Allah. Oke. Sehingga dalam Islam itu, dalam ekonomi Islam, di kalangan ulama-ulama yang membicarakan ekonomi Islam, sempat terjadi perdebatan. Bukan perdebatan lah, apa? Diskusi. Diskusinya apa? Satu kelompok mengatakan mereka ada yang setuju dengan teori kelangkaan. Ya, teori kelangkaan itu apa bunyinya kalau di konvensional? Bahwa kebutuhan atau dunia ini, bumi ini, sumber-sumbernya terbatas. Betul, itu namanya teori kelangkaan. Karena terbatas sedikit, maka orang harus membuat pilihan. Itu efek dari teori langkanya tadi. Masih ada efek berikutnya. Karena dia langka, maka orang berebut. Karena dia langka. Dan teorinya yang mempengaruhi teori ini banyak sekali. Harga akan semakin tinggi pada barang-barang yang langka. Pada barang-barang di pasaran yang sedikit supply-nya, permintaannya tinggi, harganya meroket, naik dia. Cabai pernah mahal ya. Kenapa dia mahal? Karena stok dari
Dari mana ini kalau cabai di Jawa Barat? Iya, petani daerah mana? Di Jawa Barat kan? Tidak ya. Tapi Jakarta itu stok sayur-sayurannya dari mana, Pak? Lembang. Ya. Cianjur. Kalau dari Sumatera ada juga masuk? Ada. Mana? Oh, pisang. Oh, itu ketemunya di mana kalau di Jakarta? Di Pasar Indo. Pasar apa? Keramat Jati. Wow, itu kalau pagi-pagi begini, ya, rame luar biasa itu. Kalau mau beli buah-buahan murah di sana. Karena di situ munculnya dulu, baru nyebar ke se-Jabodetabek ini. Wallahu alam, itu saya punya pengetahuan saja. Nah, Bapak dan rahmati Allah, satu lagi kelompok mengatakan tidak setuju yang namanya teori kelangkaan. Kenapa katanya? Karena semua orang sudah ada rezekinya, nggak ada istilah langka. Semua orang sudah dapat jatahnya rezekinya, sehingga tidak perlu berebut. Karena mereka tidak setuju dengan kelompok yang tadi. Karena langka orang berebut. Nah, ini persoalan berebut ini yang kadang-kadang kalau berebutnya normal, berebut dalam apa istilahnya fastabiqul khairat, artinya sama-sama bekerja, sama-sama dikasih kesempatan yang sama. Kalau petinjunya beratnya sama, berat kelas ringan, kelas bulu, kelas berat. Ya kan? Kan nggak mungkin Mike Tyson diadu dengan siapa? Siapa misalkan? Indonesia apa? Chris John. Elias Pikal, kita masih ingat itu, saya SD Elias Pikal. Orang ngumpul di depan TV untuk nonton. Nggak mungkin, nggak nyambung dia. Berat badannya, keahliannya, jam terbangnya, kan gitu ya. Semua harus dikasih kesempatan bertanding yang sama. Itu sudah aturan yang fitrah. Orang ngerti semua tanpa diajarin. Nah, kenapa kemudian terjadi ada orang miskin banyak, ada orang kaya banyak? Mungkin salah satu penyebabnya bukan karena Allah itu kemudian tidak pandai mengatur semua itu. Boleh jadi ada yang disebut dengan keserakahan. Apa betul itu keserakahan terjadi? Ya silakan dibuka data-data. Ya kan? Kayak yang Afrika tadi, sampai dibuat film banyak. Ada judul filmnya itu Diamond, tentang perebutan berlian di tanah Afrika. Sampai harus bunuh-bunuhan. Bapak yang dirahmati Allah, kita belum sampai ke ujung. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini fakta-fakta ini. Ya. Sejarah, kita ingin membaca sejarah. Perenungan terhadap sejarah manusia sejak awal kemunculannya membawa kita kepada sebuah fakta yang sangat penting. Apa itu? Bahwa ciri-ciri dan klasifikasi sejarah kaum primitif dulu, mulai dari awal primitif itu di gua-gua, itu mereka pada awalnya sama. Mereka itu selalu mencari yang pertama makanan. Setelah kemudian alat-alatnya mulai berkembang, mereka mulai menetap. Ada pertukangan. Sudah mulai banyak, terjadi komunitas, tukar menukar, barter, seperti itu. Ya. Dan lama kelamaan yang tadinya mereka primitif itu hanya berburu untuk kebutuhan sesaat, yang penting cukup makan, lama kelamaan sudah mulai ada karena sudah menetap konsep menyimpan. Nah, karena sudah mulai konsep menyimpan itulah simpanan itu ada yang berlebihan. Makanya dalam Islam ayat tentang orang yang menyimpan emas dan perak itu ada. Innal ladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah. Mereka yang menimbun emas dan perak nanti di yaumul kiamah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa ada penimbunan begitu. Gak usah Islam dah. Kebudayaan Cina. Seorang penguasa Cina kuno bernama Cheh Kong. Dia bertanya kepada Konfusius. Dia tanya, wahai Konfusius,
saya mau bertanya tentang hukum atau negara. Maka Konfusius menjawab, penguasa itu harus mewujudkan 3 hal. 1, rakyat harus terpenuhi kebutuhan makanannya. 2, kebutuhan peralatan perangnya. Yang ketiga, kepercayaan kepada penguasanya. Cehkong bertanya lagi kepada Konfusius, kalau 3-tiganya itu susah didapat semuanya, kira-kira mana yang harus eliminir, yang harus dibuang paling pertama? Jawaban Konfusius, peralatan perang. Buang jauh-jauh peralatan perang. Yang harus dipenuhi tersisa 2. Apa tadi 2 itu? Makanan sama kepercayaan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali ke teori kelangkaan tadi. Sebenarnya kalau kita mau buka literatur, bahwa alam, bahwa minyak memang sebenarnya terbatas ya. Ya kan dia tidak tidak terbarukan. Kalaupun terbarukan dia butuh waktu yang sangat lama. Berarti sebenarnya teori untuk poin itu ada benarnya. Tapi kalau dia akibat langka itu orang berebut, Pak, lalu orang berhantam-hantaman, itu yang salah itu. Ya, maka Islam datang mengatur itu. Tapi kalau dari aspek bahwa memang gas, sumber daya alam itu memang sedikit, ya barangkali kita bisa setuju. Tapi persoalannya bukan soal sedikitnya itu. Tetapi bagaimana memanage yang sedikit itu agar bisa dapat. Pernah nggak peristiwa itu terjadi? Pernah. Di mana? Di Al-Quran menceritakan. Surat apa? Surat Yusuf. Nabi Yusuf menghadapi lewat mimpinya dikasih tahu sama Allah. Wahai Yusuf, Mesir akan dan sekitarnya, bukan Mesir saja, Mesir dan sekitarnya akan mengalami musim apa? Subur. Berapa tahun? 7 tahun. Dilambangkan dengan sapi gemuk 7 ekor. Di mimpi itu. Lalu kemudian wahai Yusuf, Nabi Yusuf melihat di mimpinya 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk. Tafsirnya 7 tahun masa subur, setelah itu 7 tahun masa paceklik. Bawa yang dirahmati Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf saat itu? Memanage, mengatur sedetil mungkin. Karena persoalan yang tadi kita bilang kekeringan 7 tahun itu bukan hanya Mesir, sekitarnya termasuk Palestina. Karena dalam sejarah Yusuf asalnya dari daerah Palestina. Nabi Syuaib itu di sana. Kalau mau nggak percaya, kuburannya Nabi Yusuf ada di mana? Ada yang tahu? Di Palestina. Video yang terakhir saya dapat, kubur-kubur Nabi Ibrahim ada di Palestina. Kubur Nabi Ibrahim Palestina. Nabi Yusuf di Palestina. Ada itu di foto, di videoin. Videonya itu dia dengan bahasa Arab, dia bilang, ini adalah tempat-tempat kubur yang sudah lama tidak diizinkan oleh Israel untuk orang Islam masuk lewat jalan sini. Sekarang sudah dibuka, sekarang. Alhamdulillah. Karena dibuka, masuk dia videoin. Ini kuburnya Nabi Syuaib, ini kuburnya Ibrahim. Lewat jendela aja. Ya, ruangan-ruangan. Itu daerah itu daerah para al-anbiya. Palestina itu daerah anbiya. Daerah para nabi. Karena cintanya Nabi sama Bani Israel. Banyak Nabi dikirim ke Bani Israel. Cuma sayang Bani Israel itu kaum pembangkang. Istilahnya apa kalau orang Sunda? Apa ya? Bebal kalau bahasa Indonesia. Bebul. Ya, begitulah ya. Bahasa Sundanya naon? Ngelihat. Apa istilahnya? Ngelihat. Bahasa Indonesianya? Bebal. Ngeyel. Itu ngeyel. Kalau nggak percaya ngeyelnya Bani Israel itu, baru aja selamat menyeberangi lautan sama pimpinan Nabi Musa. Tidak lama dari situ apa yang mereka minta? Tahu nggak apa yang mereka minta setelah lolos dari laut?
Ada yang tahu nggak apa yang mereka minta sama Nabi Musa? Minta dibuatin patung. Minta dibuatin patung. Marah Nabi Musa. Kalian ini memang benar-benar dah. Ya, kira-kira begitu ya. Habis itu Nabi Musa minta izin mau ke bukit itu, Jabal Tursina. Karena diperintah oleh Allah, terima ini Taurat. Dipergi tinggal sama Nabi Musa, disuruh jaga Harun, apa terjadi? Muncul satu orang namanya As-Samiri, bikin sapi. Dia ambil bekas pijakannya malaikat Jibril apa itu, dia ambil itu tanah, dia masukin ke patung sapi, bicara hidup itu patung sapi. Langsung lupa mereka sama Nabi Musa yang lagi pergi itu. Masya Allah ya. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita kembali, Nabi Yusuf berhasil mengelola dengan baik. Kata Nabi Yusuf, itu korma-korma jangan dilepas dari tangkainya, biarin dia nempel di tangkainya. Karena penelitian sekarang kalau dia korma itu nempel di tangkainya, kadaluarsanya lebih lama. Dan semua aturan, mungkin pasti ada SOP yang jelimet itu. Kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf dari Palestina datang ke Mesir, bawa karung, minta supaya dapat gandum. Itu baru cerita satu keluarga. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang lain? Sama semua datang ke Nabi Yusuf, ke perbendaharaan Mesir. Itu harus dibagi dengan tertib itu. Kamu dapat sekian ya, kamu dapat sekian ya, dapat sekian ya. Bapak yang dirahmati Allah, itu persoalannya. Ya. Nah, tadi kita sebut, saya janji, itu antara di Afrika itu ya, kita tahu ada laporan yang menunjukkan peran sebagian negara-negara dalam konspirasi memalukan terhadap benua hitam. Itu terjadi tahun 80-an. Ya. Bagaimana terjadi perang khususnya di daerah Eritrea yang kaya. Ya, semua itu terjadi bertahun-tahun seiring dengan kelaparan yang menimpa negara miskin di bagian timur Afrika ini, yang mengakibatkan terhambatnya bantuan. Ada satu harian namanya Harian Salt, edisi Desember 1984 menegaskan bahwa berbagai lembaga bantuan asal Amerika Serikat sengaja tidak mengirim bantuan ke Eritrea akibat perang di kawasan itu. Padahal penyebab sebenarnya adalah karena ada investasi Amerika Serikat di Ethiopia, sehingga Amerika Serikat tidak ingin mengambil resiko atas investasi tersebut. Ini sudah tingkat tinggi ini. Ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasihan tuh negara-negara yang di Afrika itu ya. Ya. Dan tadi kita bilang bahwa kalau Bapak diambil makanannya, pasti akan berontak. Literatur sejarah Romawi menyebutkan bahwa Mesir di masa Romawi itu sangat miskin, melarat dan berkekurangan. Sementara Imperium Romawi kuat, besar dan berkuasa. Akibat keterpurukan ekonomi itu, ditemukan fakta bahwa salah satu faktor penyebab utama adalah cara pandang orang Romawi kepada daerah Mesir. Apa cara pandang orang Roma kepada Mesir? Orang Roma memandang Mesir semacam keranjang komoditas imperium mereka. Sama seperti Belanda yang menganggap Indonesia adalah surga untuk menghidupi negara mereka. Sejarah kan sudah mencatat itu. Belanda itu negara yang laut di atasnya. Ada nggak pertanian seperti negara kita waktu itu? Ya, pala, komoditas-komoditas itu diambil semua ke sana. Sampai pernah terjadi sempat terhenti berbagai macam pembangunan, pembangunan jalan antara dari mana? Anyer dan Panarukan itu kerja paksa. Dan semua imperialis sama. Terusan Suez, Bapak-bapak tahu terusan Suez yang membelah antara benua Afrika dan benua Asia. Itu terusan asli apa terusan dibuat-buat?
Itu dibuat, Pak. Digali pakai tenaga apa? Tenaga manusia. Orang siapa? Orang Mesir. Di bawah penjajahan Inggris. Habis itu, dipaksa. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Akibatnya apa? Selama penguasaan Romawi terhadap Mesir, ya, itu sering Mesir melakukan pemberontakan demi membela bangsa mereka. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, miris misalkan kita melihat, misalkan ya, ada tadi malam saya buka video, masih nonton saya video, sebelum tidur saya sempat buka video menarik. Itu ternyata ya, kayak Dunkin Donat dan yang sejenisnya. Itu kalau donat-donatnya nggak laku hari itu, Pak, ada yang tahu bisa menambahkan? Itu dibuang kemana? Ditaruh kemana itu donat-donat itu? Ada yang pernah lihat video itu? Itu dibuang, Pak, ke tong sampah. Alasannya satu. Mereka tidak mau kalau donat ini tidak dibuang ke tong sampah, nanti kena orang konsumen, entah dibagi atau apa, nanti orang makan sakit perut. Sekarang kalau saya tanya, kira-kira alasan itu bisa diterima nggak? Setengah diterima. Kan kalau misalkan dia bikin pagi, ya nggak? Dia cetak pagi hari itu, kan harusnya pertama dia harus tahu berapa yang harus dia cetak supaya tidak mubazir. Kalaupun ternyata salah hitung, salah buat, kelebihan banyak, masih masuk akal nggak langsung dibuang sore itu? Harusnya dikasih. Itu cuma contoh McDonald apa? Dunkin Donat. Ini saya bukakan datanya ini. Mesir melihat Amerika Serikat pada tahun 2002, Amerika Serikat melakukan pembelian gandum dari negara-negara Eropa Timur dengan harga yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh Mesir, agar Amerika Serikat dapat memaksa Mesir membeli gandum asal Amerika Serikat itu. Jadi dia beli dulu dari mana-mana. Maksudnya dia beli dari negara-negara tempat tujuan Mesir jualan dengan harga yang mana? Yang lebih tinggi supaya ini Mesir nggak laku. Nanti kalau sudah dia beli, baru Mesir yang harus beli ke dia. Ya silakan kalau ini datanya. Atau pernah terjadi Amerika Serikat membuang kelebihan produksi gandumnya ke lautan untuk dimakan ikan dengan tujuan agar harga internasional gandum tidak jatuh. Ingin menjaga harga supaya stabil. Amerika bukan hanya Amerika. Kita lihat juga, saya sedih misalkan melihat petani kita. Kapan yang terakhir? Petani tomat ya. Dia buang-buang itu tomatnya di mana? Di jalanan. Kenapa? Karena harganya tidak sesuai, tidak untung. Kira-kira kita sebenarnya miris ya? Harusnya nggak begitu. Memang mereka kesel kali ya. Mereka udah kesel banget. Kenapa? Harganya tidak sesuai. Tapi mbok ya ada apa istilahnya ya? Kemanusiaan sedikit lah. Daripada itu dibuang, lebih baik diberikan. Pertanyaan muncul, siapa yang akan memobilisir pembagian ini? Karena butuh mobil. Mobilnya kalau lewat, kalau panjang, kalau jauh perjalanannya, butuh bayar tol. Mereka udah bingung, habis pikirannya pendek, pikirannya buang aja. Bapak yang dirahmati Allah, kalau ada orang kelaparan lihat fakta itu, kan miris dia. Ya. Oleh karena itu, kenapa dalam Islam itu diajar tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada penguasaan tertentu, tidak boleh ada pemubaziran. Ya. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira pas bunyinya, nanti kita sambung dengan tanya jawab. Saya simpulkan bahwa fitrah manusia itu
adalah makanan pertama. Selama urusan ini tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh siapapun yang mengatur itu, maka ini akan menjadi persoalan yang nauzubillah min zalik. Kita nggak mau negara ini atau masyarakat ini tiba-tiba bentrok gara-gara urusan ini. Fakta hari ini, mohon maaf, wacana makanan dipajak itu otomatis sudah akan membuat harga makanan itu menjadi naik. Yang namanya pedagang, pengusaha gampang. Ketika dia dipajakin penjualan tinggi, yang akan dia pilih apa? Naikin harga. Kira-kira kalau terjadi kenaikan harga, siapa golongan masyarakat mana yang paling langsung terimbas? Kan rakyat ini ada klasifikasinya, ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang bawah. Kira-kira yang paling kena yang mana? Bawah. Sekarang pertanyaan berikutnya, dari jumlah seluruh rakyat Indonesia, yang paling banyak itu ada di mana jumlah porsinya? Ini, tengah atau ini? Bawah, Pak. Kalau ini betul-betul masalah ini, makanan ini jadi persoalan, saya khawatir ini akan menjadi gejolak di masyarakat. Ya, gejolak di masyarakat. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita tidak mau. Oleh karena itu, rasanya sebagai warga negara, mungkin kita layak untuk menyampaikan keberatan kita. Bisa saja begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pajak terhadap makanan ini tidak betul-betul dijadikan kebijakan sepihak. Ya. Saya kira pakar-pakar sudah banyak menyampaikan, dan kita betul-betul juga berharap ini bukan pilihan yang diambil, masih ada pilihan-pilihan lain. Pilihan lain kan misalnya bisa saja, kan jadi lucu misalnya, pajak pembelian mobil mewah itu dihilangkan kan? Dihilangkan atau masih sedikit? Jangan salah, 0. Sementara pajak makanan itu dinaikkan atau diadakan. Harusnya pajak mobil mewah itu buat aja tinggi, ya. Kan toh nanti uangnya bisa lari kepada orang-orang yang di bawah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya. Monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan temanya kemarin sampaikan sama Ustaz bahwa saus yang paling maksimal saus, tapi di beberapa pesantren ada juga mungkin sana kan sampai ada yang namanya saum dalail ya Ustaz. Saum apa? Dalail. Puasa kayak gimana itu? Setiap hari. Setiap hari. Ya, kalau nggak salah ketika Umar bin Khattab ketika dia belum melakukan selama setahun. Masih dipakai itu ya. Sebagian pesantren. Iya. Pertama saya belum melihat teks dalilnya, satu. Tapi kalau itu betul diinformasikan sumbernya ternyata dari Umar ya. Saya belum sampai kepala saya apa alasan Umar melakukan itu? Apakah Umar ada hadisnya yang kepada Rasul? Atau ada ayat yang diterjemahkan oleh Umar untuk bisa melakukan itu? Atau ada contoh yang dilakukan Rasul yang Rasul bilang begini, kamu boleh Umar melakukan itu. Kalau ada ya berarti boleh. Tapi kalau itu tidak ada, ya saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa Rasul melarang kita untuk puasa berterusan wisol. Nabi Daud saja Nabi itu melakukan puasanya, puasa tidak, puasa tidak. Jadi ini penting untuk kembali ditelaah ulang dari dua belah pihak, baik yang mempraktekkan ataupun yang tidak mempraktekkan. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah. Oke? Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya? Oh, silakan Pak Ahmad. Pajak.
Nah, Sebetulnya sekarang kan kenyataannya kalau kita makan di restoran, iya, setelah makan itu ada pajak. Ya. betul. Artinya semua yang kita makan itu pajak. Nah, jadi nanti kalau ini double lagi. Kalau ada pajak lagi di grup, Nah, kemudian perusahaan-perusahaan. iya. Kalau di petani ini tidak ada pajak, tapi perusahaan-perusahaan yang produktif dengan perusahaan eksternal itu ada pajak dari Jadi sebenarnya double pembayaran tenaga kerjanya kan juga. dibayar lagi pajak ya. Kalau ada keuntungan perusahaan dipajak, ya, perusahaan jual, perusahaan kalau ada pajak lagi di penjualan pajaknya jadi bertingkat-tingkat. Jadi iya betul. Jadi akhirnya double ya. Pajak itu ya, yang mendalam jangan sampai pajak itu jadi beberapa kali. Kalau kita beli mobil misalnya ke motor, pajak itu hanya sekali waktu beli pertama. Iya. Kalau ada transaksi pembelian kedua, ketiga itu nggak ada pajak lagi. Iya. Kemudian yang kedua mengenai tadi ekonomi Islam itu yang harus kita perhatikan sumber makanan yang kita makan. Itu sebetulnya misalnya kalau kita ambil kasus sekarang contoh yang di kelapa sawit. Kelapa sawit. Itu ada Eropa itu kan mensyaratkan ada RSPO itu sertifikasi yang sebetulnya sertifikasi itu kalau ditelusuri ada nilai-nilai kebaikannya. Antara lain misalnya proses penyediaan lahan harus tidak boleh ada konflik. Iya, iya. Administrasi harus Iya. apa? Proses Lingkungan. lingkungannya, proses kaitannya dengan sosial tidak boleh mempekerjakan anak, tidak boleh Iya. mengeksploitasi, harus memperhatikan keselamatan. Iya. Nah, kemudian itu nilai-nilainya sebetulnya Bagus. positif, tetapi itu justru kan kita sendiri yang merasa keberatan padahal nilai-nilai yang positifnya mungkin baik. Iya. Ya mungkin itu Baik. salah satu asal. Baik. Ada 2 poin berarti ya. Poin pertama soal pajak. Ini ada cerita ini. Saya pernah sampaikan di khutbah Jumat. Khutbah Jumat saya itu saya sampaikan di IPB waktu itu. Tapi setelah saya khutbah Jumat juga tidak ada yang secara khusus mengkomentari tentang Imam Nawawi. Imam Nawawi itu pernah dipenjara, Pak, sama penguasanya. Karena waktu itu penguasanya ingin naikin pajak. Waktu itu ada serangan dari luar, mau perang, mau mempertahankan, tapi kondisi kas negara kosong. Maka penguasa itu ngumpulin ulama-ulama, termasuk Imam Nawawi, kasih restu, izinkan supaya minta ada pajak baru untuk perkhususan perang ini. Semua ulama-ulama hampir sebagian mayoritas besar itu semua tanda tangan. Tapi Imam Nawawi nggak mau. Sementara Imam Nawawi pentolannya. Pentolan. Dipanggil Imam Nawawi. Wahai Imam Nawawi, kenapa Anda tidak mau menyetujui? Apa jawaban Imam Nawawi? Imam Nawawi ngomong begini. Wahai raja, saya ini kenal dengan engkau bukan kenal sebentar. Saya tahu siapa dirimu sebelum engkau menjadi penguasa dan sebagai raja. Hidupmu sebelum jadi raja itu sekarang saya lihat beda seperti ketika engkau sekarang sudah jadi raja. Artinya ada peningkatan kemewahan. Maka kata Imam Nawawi, saya akan tanda tangan, saya akan izinkan kalau kemudian gaya hidupmu atau harta-harta yang ada di tanganmu itu kamu turunkan dulu semuanya untuk membiayai ini persoalan. Kalau itu tidak cukup, baru boleh engkau pajaki rakyatmu. Itu ceritanya. Gara-gara keputusan itu Imam Nawawi dipenjara. Bapak yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan Imam Nawawi itu bisa kita pahami sebagai protes bahwa ada hal-hal yang lebih penting dan urgent untuk dilakukan selain sekedar untuk kemudian menambah beban kepada rakyat, gitu ya. Nah, saya kira ini juga patut jadi renungan bagi semua orang. Jangan sampai di negeri ini ada sekelompok orang yang hidupnya berlebih-lebihan. Betul? Bukan hanya berlebihan, tapi sudah kepada penghambur-hamburan harta, dan itu dipertontonkan di publik. Sultan. Nah, istilah-istilah sultan itu kan muncul.
Bapak yang dirahmati Allah, kasihan kalau ada generasi-generasi yang melihat panutan-panutan dia, YouTubers yang mereka nonton, itu adalah tontonan-tontonan yang membuat mereka menjadi lupa bahwa orang tua mereka atau keadaan keluarga mereka tidak bisa disamakan seperti itu. Banyak sekarang kejadian anak-anak generasi menuntut kepada orang tuanya hal-hal yang orang tuanya nggak sanggup. Dia paksa orang tuanya untuk berhutang, Pak. Kalau enggak saya dibelikan motor, saya akan berhenti sekolah. Akhirnya orang tuanya datang kemana? Ke lembaga yang bisa memberikan motor yang cash, yang kreditnya sekian tahun tapi harganya naik betul. Habis. Bapak yang dirahmati Allah, ini penting kita mengajarkan anak-anak kita arti kesederhanaan. Saya seringkali dimarahin oleh istri saya kalau terlalu gampang mengiyakan permintaan ini bocah-bocah ini. Ya. Saya terima kalau dimarah seperti itu. Iya ya siap. Ini mungkin keterlaluan ya. Ya, seperti itu. Dia memang harus diajar dari kecil. Dan saya masih ingat ibu bapak saya itu setiap kali dulu saya masih ingat sering dia bilang, ibu sama bapak nggak punya duit, jangan minta-minta, nggak punya duit. Ya, kita percaya aja. Ya, ternyata ada duitnya, cuma dia simpan. Ya, untuk kita ke depannya, sekolahnya dan lain sebagainya. Karena kalau anak-anak melihat kita begitu mudah, serat, dia bilang, oh bapak saya ini gampang dimintain, ini banyak duitnya itu. Nah ini penting juga kita menjaga cara gaya kita di hadapan anak-anak. Anak-anak ini udah cerdas. Masa saya dibilang begini sama si Fatih? Abi beli sepeda 3 juta katanya. Ya kan? Saya sepeda bekas dibelikan. Langsung saya saya ketohok gitu. Saya bilang, "Ya maaf ya. Ya maaf gitu. Tapi sepedanya orang dewasa memang begini harganya," saya bilang. Nah, baru dia, "Oh iya ya, boleh." Artinya dia mikir sebenarnya. Ada ketidakadilan dalam diri dia bikin. Kenapa saya dibelikan sepeda bekas? Bapak kenapa beli sepeda baru? Apalagi kalau bapaknya penggila sepeda, sudah ada sepeda begini, mau beli lagi sepeda lipat. Ya. Tapi kata suaminya, ini SNI. Apa itu SNI? Sudah nanya istri. Ya, artinya sudah diizinkan. Ya, Pak Ahmad. Yang kedua soal apa tadi? Kasus sertifikasi. Ya, di satu sisi betul yang Pak Ahmad bilang, itu aturan-aturan sertifikasi itu ingin membuat supaya pola-pola pengelolaan itu semakin bagus, ya. Ya kita sih setuju dengan itu. Mudah-mudahan selain dibikinkan aturan seperti itu, infrastruktur untuk mengarah kepada itu juga dibantu. Gitu ya kira-kira Pak ya. Ya, misalkan contoh sederhananya, misalkan warga yang tinggal di daerah industri itu betul-betul dipekerjakan. Tapi kata orang yang punya pabrik, mereka nggak layak kerja, nggak ada kualifikasi. Itu di Afrika juga begitu kita baca. Kata orang-orang Barat, bukan kami nggak mau bantu, orang-orang Afrika tidak punya keahlian, bodoh-bodoh katanya. Pak, setiap orang itu nggak bodoh dari sananya. Otak ini sama semua kita, betul nggak? Nggak? Prof. Andi Hakim Nasution itu, saya baca ya katanya, tolong saya dikoreksi. Sampai buat apa itu TPB kita dulu ya, persiapan bersama. Karena beliau tidak mau dari daerah-daerah yang kita tahu, saya orang daerah. Bagaimana waktu pertama kali saya bertemu dengan kawan-kawan saya yang mau ke Mesir, yang mereka dari Jawa, pesantren-pesantren hebat Jawa. Saya minder luar biasa, Pak. Nggak bisa ngomong saya. Jauh. Saya orang daerah, ngerti. Untuk bisa menguasai ngomong, ilmunya jauh, pesantren. Ya, saya akui itu. Walaupun sekarang sudah mulai baik. Nah, maksud saya apa? Semua orang ini sama. Akhirnya Prof. Andi Hakim tadi itu bikin TPB supaya ada jeda waktu berapa semester? 2 semester, supaya yang dari daerah itu
bisa sama, minimal kalaupun tidak sama, tidak terlalu jomplang. Sekarang masih saja Pak Yon, di TPB itu ada kelas khusus untuk anak-anak paling timur. Mata kuliah tertentu. Apa? Matrikulasi lagi, karena kita sadari mereka kalau dikasih gabung di kelas yang sama, udah duduk paling belakang, disuruh nanya nggak nanya, betul nggak? Nanti setelah mata kuliah mereka datang, Pak saya nggak paham yang ini, diulang lagi. Akhirnya dibikin matrikulasi kelas khusus. Bahwa Pak yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Prof. Andi Hakim itu adalah keadilan antara daerah dengan pusat dari segi SDM-nya. Nah, saya kira menyangkut isu Pak Ahmad tadi, kalau dikatakan mereka tidak punya kualifikasi, ajarin dong. Ajarin sampai bisa, supaya mereka bisa kerja di industri, di tanah tempat lahir mereka industri itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Pada hakikatnya nanti bulan berikutnya kita bisa masih banyak loh. Bicara soal laut, bicara soal air, bicara soal tempat tinggal, bicara soal pernikahan. Saya bocorin, 2012 data menunjukkan Mesir, 37 orang laki-laki Mesir tidak menikah. Aljazair, 42% wanita Aljazair tidak menikah. Bukan karena mereka nggak mau nikah. Menikah di sana mahal. Lagi-lagi ujungnya ekonomi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu untuk membahas itu. Dan semoga kita ini semua baik-baik saja. Negara ini baik-baik saja. Nggak ada yang mau negara ini kacau ya. Tolong kita tenangkan gejolak yang ada. Mudah-mudahan sifat kita untuk berbagi jauh lebih tinggi nih di hari-hari ini. Ya Pak, ya. Sifat kita berbagi juga semakin tinggi. Dan mudah-mudahan dengan berbagi itu Allah turunkan keberkahan. Harta kita nggak habis, tapi malah semakin ditambah. Artinya Allah bilang, oh oke, kalian masih ada kemauan saling berbagi. Ya sudah, mana orang-orang yang suka berbagi? Aku berikan hartaku, kata Allah, kamu kasih ke dia, kasih ke mereka. Tapi aku lihat dulu kualitas kamu, benar apa tidak? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, tambahkanlah rezeki kami, bukan semata-mata untuk kami nikmati sendiri, tapi mudah-mudahan rezeki itu akan kami bagi kepada yang lain. Allahumma ya Allah, sehatkanlah badan kami, bukan semata-mata agar kami bisa menggunakan tubuh ini pada hal-hal yang Engkau tidak suka, tapi kami niatkan tubuh ini sehat untuk kami ibadah. Berdiri tegak kami di malam-malam kami, di malam yang gelap, malam yang sepi, malam orang yang tertidur. Kuatkan mata kami supaya tidak ngantuk. Ya, kami minum kopi, entah kopi dari mana, tapi Allah itu hanya perantara. Tapi 1000 gelas kopi pun kami minum, kalau Engkau yang tidak ridho dengan kami pun tidak bisa bangun. Sekedar bangun saja nggak bisa. Maka kami minta ya Allah, bangunkan kami di tengah-tengah malam kami. Izinkan kami untuk bisa tegak berdiri di hadapan-Mu, mengadukan seluruh persoalan hidup kami. Allahumma ya Allah, sehatkan anak-anak kami. Bukan semata-mata supaya mereka asik bermain, tapi kami niatkan supaya mereka sehat, supaya bisa belajar, dan mereka nanti menjadi pengganti generasi kami. Menjadi lebih soleh dari orang tuanya, menjadi soleh dari bapak ibunya, menjadi lebih pintar daripada bapak ibunya, menjadi lebih bermanfaat dibandingkan bapak ibunya dulu. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana idfa'annal bala. Rabbana idfa'annal bala wal waba wal marad wasyada'id wal fitan fi baladina hadhihi khassa Indonesia wa min sairil buldani muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon dimaafkan jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.